Pak, nama saya Evan Tarigan. Nama saya mau siapa juga? Iya. Nama saya kasih atas nama kita, Pak. Nama saya Miguel. Benar. Siap. Parah. Siap. Parah. Jadi gini Pak, kami ingin menanyakan tentang peraturan di desa ini Pak. Apa aja itu peraturan yang diterapkan untuk masyarakat sekitar itu Pak? Peraturan yang diterapkan Iya. masyarakat. Ya. Salah satunya yaitu pedagang kaki lima. Yang nggak boleh berjualan di atas trotoar. Atau yang kedua narkoba. Ya, narkoba itu dilarang. Tapi yang ketiga itu mengenai apa namanya, sampah. Sampah. Ya, dengan ada perdanya sampah kan, artinya nggak boleh masyarakat itu membakar sampah di rumahnya. Karena apa? Karena asapnya mengganggu masyarakat setempat. Kemudian yang stunting kesehatan. Jadi Pak, contoh misalnya cara lurah itu ataupun kepala lurah itu mengatasinya itu gimana Pak? Tentang narkoba kah? Atau Cara pengatasan, cara mengatasi masalah tersebut ya? Kita adakan musyawarah lingkungan, penyuluhan bagi remaja-remajanya di aula. Kita undang konsultan ini dari BNN, datang mengadakan penyuluhan untuk bebas narkoba di wilayah kita. Bagaimana dengan peraturan daerah ini dalam menampilkan ataupun menggambarkan nilai Pancasila Pak? Pancasila itu diwujudkan ya dalam salah di acara 17 Agustus, ya kan, yang kita adakan acara, ya kan, kepala lingkungan mengumpulkan warga-warganya. Jadi kita dengan kegiatan, ya, dalam merayakan 17 Agustus kita suruh mereka menaikkan bendera, ya, ke warga-warga. Jadi bisa dia menghayati Pancasila itu macam mana, kan? Pertanyaan lagi? Lagi, Sudah saja. Pak? Ya. Saja. Kali. Belum puas ya? Apa tujuannya untuk apa ini? Tujuannya untuk tugas Penyelesaian tugas tugas pendidikan Pancasila. pendidikan Pancasila. Pancasila. Iya. Pendidikan moral Pancasila. Iya. Tapi kan olahraga. Iya itu loh. Hah? Masuk BMP dulu masuk mata kuliah umumnya Pak. Mata kuliah umum. ya. Ya. Hmm. Semua ada Pak, bahasa Inggris pun ada. Iya. Bukan hanya lari lompat lempar aja Iya. di olahraga. Ya. Itulah Pak. Maaf mengganggu waktunya ya Pak. Makasih ya Pak. Ya. Oke Pak Ibu, di sini perkenalkan nama saya Ekel Tarigan. Kami dari kampus Unimed. Yang pertama saya Ekel Tarigan. Nama saya Rizky Apandi. Nama saya Benny Tudagalung. Nama saya Ambas Atas Mucita. Nama saya Samuel Simamora. Di sini Bu, kami ingin bertanya, kan ada peraturan desa Bu. Nah, menurut Ibu selaku warga, peraturan desa apa yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Seperti misalnya kan sila pertama Bu, Tuhan yang Maha Esa. Nah itu cara penerapannya itu gimana Bu di desa ini? Biasanya kalau kelurahan kita di sini bila ada yang kemalangan, entah yang rumah tangga, dia hadir dan dia memberikan kata sambutan dan nasihat ataupun untuk menguatkan yang memberikan kata penghiburan atau menguatkan yang keluarga yang berduka ya. Kalau yang berkeluarga dia kasih spot untuk tetap
dalam keluarga itu tetap mengandalkan Tuhan, tetap jangan lupa bahwa di dalam rumah tangga itu Tuhan yang memimpin. Dia katakan kata-kata sambutan ataupun kata penguat supaya tetap di dalam rumah tangga itu tetap mengandalkan Tuhan. Kemudian kalau misalnya ada yang apa namanya ya kalau sakit memang sih jarang lurahnya datang kayak sakit yang saya tahu, tapi kalau pesta ada luka ada ini pesta luka ya hadir yang bisa ya tarisnya ataupun campingnya itu diarahkan. Jadi di desa ini sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang pertama ya Bu ya? Iya, sudah. Kalau yang kedua Bu? Tuh, kemanusiaan. Kemanusiaan. Ya, dan beradab juga ya. Ya, kalau misalnya orang-orang yang kurang mampu dia kasih juga apa namanya baik untuk bantuan dari pemerintah lah, baksos, baik dari beras, kadang berupa uang gitu untuk yang keluarga yang kurang mampu lah. Tiga Bu. Kedua, ya dia juga diajak juga untuk misalnya mengadakan seperti apa namanya mengumpulkan rakyat ataupun apa kalau ada masalah atau peraturan yang dari atas dia kasih juga arahan-arahan bahwa kita sekarang begini gitu ya. Dia mau juga mengumpulkan masyarakat walaupun ya tidak semua lah ya, yang beberapa karena kan sebagian masyarakat bekerja ya, ada waktu lah ya akan juga kumpul untuk mengadakan misalnya supaya kayak mana hubungan erat lah ya, untuk mengenal seperti kemarin dia kan pergantian antara apa namanya lurah yang lama dengan yang baru, dia kumpulkan juga untuk memperkenalkan. Untuk yang keempatnya Bu, sudah keempatnya Rakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dia juga mengumpulkan Permusyawarah gitu. musyawarah ya kan, dia juga mengarahkan perlunya gotong royong gitu ya. Baru-baru ini ada juga lah gotong royong walaupun sebagian mungkin ada dari apa kebersihan Dinas kota, Dinas kota. taman, ada juga itu, ada juga masyarakatnya gitu. Kalau sudah ketemu Bu, ada Ya, bisa dibilang kalau adil itu kan netral juga ya, istilahnya mungkin bagi seorang lurahnya belum adil karena mungkin ada yang mungkin dia sejahtera dapat juga bantuan ini kan gitu. Ada 1-2 pasti ada gitu. Tapi setahu saya ada juga sih memang sampai 3 rumah di sini ada juga ya. Memang itu bantuan dari pemerintah dikasih. Kalau nggak salah ada dua masyarakat yang dapat 3 rumah. Itu dia. Oh, jadi itu saja ya Bu. Berarti menurut Ibu selaku warga peraturan desa di sini sudah mencerminkan atau menerapkan kelima sila itu ya Bu ya? Iya, walaupun istilahnya belum sepenuhnya sudah ada lah. Terima kasih ya Bu. Iya. Masih Bu. Iya. Semangat enak Iya, Bu. belajar. Jangan ada yang ini. Jadi Pak gini, kami ingin menanyakan gimana gambaran masyarakat itu dalam melakukannya gitu Pak di desa ini. Ya sebenarnya dapat untuk melaksanakannya umpamanya kebersihan jalan, bodoh di kelurahan kita ini. Kelurahan kita namanya Kelurahan Pemulia. Itulah yang ada di kelurahan kita ini.
Macam yang bilang tadi, seperti kalian selaku penerus generasi muda, pandai-pandailah untuk mengikuti zaman ini. Karena apapun ceritanya, kalau sekarang kita mudah tergoda oleh hal-hal yang Oh gitu Pak. Jadi tadi lurah juga menyampaikan ada gotong royong, ada pelarangan orang berjualan di trotoar, terus ada pelarangan bakar sampah sembarangan. Itu gimana Pak? Apakah sudah diterapkan di desa ini atau gimana? sudah dilaksanakan dengan baik. Tapi gimana Pak? Adakah entah 1-2 orang gitu masyarakat agak sulit melaksanakannya atau gimana Pak? Kira pada umumnya masyarakat Kelurahan Pemulia, asal ada kerjasama yang baik sama lurah, dapat dikerjakan dengan baik. Oh begitu ya Pak? Iya. Kami juga ingin menanyakan Pak. Tadi lurah juga sempat menyinggung ada musyawarah untuk menanggulangi ataupun mencegah narkoba di desa ini. Itu apakah memang benar terjadi atau gimana ya Pak? Sebenarnya amat kalau masalah narkoba saya sendiri pun belum tahu, bentuknya pun belum tahu. Ada kalanya perlu juga yang kita tahu bagaimana bentuk narkoba. Berarti Bapak juga memang Belum pernah melihat, narkoba. mendengar cerita tentang narkoba. Sebenarnya apa salahnya untuk diketahui? Tapi kalau zaman sekarang ini memang sulit lah. Apa itu narkoba? Siapa? Ulah-ulah siapa? Jadi berarti karena itu mungkin lurah mengundang orang apa tadi teman? BNN ya? BNN itu Badan Narkotika Nasional mengundang dan membawanya di lingkungan ini untuk menjelaskan ke masyarakat mungkin ya Pak? Kemungkinan mana tahu apakah sudah terlaksana atau belum. Oh, mungkin baru tadi itu programnya Pak. Iya, Soalnya iya. kami tadi wawancara ke lurah baru sampai surat peredarannya. Iya. Ya, gitu Pak. Jadi menurut Bapak sudah terlaksanakan gambaran Pancasila di desa ini ya Pak? Tadi sudah mulai dilaksanakan kan Pak? Sudah mulai. Itu aja lah kira-kira Pak. Iya. Terima kasih ya Pak. Mari hati orang. Ya, terima kasih ya Pak. Oke. Baik, di sini kami dari Unimed urusan olahraga. Di sini kami datang untuk memenuhi tugas kami yaitu tentang Pancasila. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya William Tegalung. Saya Iqbal Tarigan, Rizky Apandi sama Samuel. Di sini materi yang akan kami bahas itu tentang Pancasila. Sebelumnya kami sudah membicarakan tentang lurah desa Bangiliran. Jadi Bang, bagaimana penerapan? Potong dulu ya. 3. Oke Bang, izin perkenalkan diri dulu. Oke Bang, di sini tentang peraturan desa itu bagaimana penerapan peraturan desa ini dalam memenuhi Pancasila. Dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Peraturan desa di sini saya akan jelaskan yang pertama. Jadi di desa kami ini sila yang pertama itu Lurah mengizinkan untuk misalnya pembangunan rumah-rumah ibadah, misalnya di seperti ada masjid, ada gereja, itu merupakan salah satu toleransi di sini. Dan semua warga dibebaskan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan dengan kan sendiri yang beragama umat Kristen dibebaskan bulan 12 mengikuti Natal dan kemana itu diadakan setiap tahun. Itu untuk penerapan sila pertama. Kalau untuk sila yang kedua, Pak, kemanusiaan yang adil dan beradab itu gimana penerapannya dalam di desa ini? Baik, sudah
kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi si lurah ini adil pada semua kalangan masyarakat. Misalnya itu pada contohnya pada pembagian sembako misalnya. Jadi si lurah mengutamakan pertama memang si warga-warga yang bisa dikatakan kurang atau di bawah masyarakat. Kalau untuk yang ketiga bang, Persatuan Indonesia itu gimana bang? Itu sila ketiga Persatuan Indonesia yaitu lurah misalnya mengadakan tiap malam yang pastinya diadakan tiap malam mana bertujuan menjaga keamanan desa, dan itu untuk semua kalangan warga masyarakat secara berganti-gantian. Dan juga biasanya biasa dilakukan tiap hari Sabtu bisa kami melakukan patroli. Kalau sila keempat bang, abang sebagai remaja di sini, apakah kepala desa di sini menerapkan untuk bermusyawarah bagi para remaja dan juga bersosialisasi? Iya bang. Ya, contohnya itu gimana bang? Sosialisasi dalam penerapan sila keempat itu misalnya jika ada permasalahan dalam suatu desa, pastinya kita bisa mengajukan si lurah, dan si lurah hanya bisa menerima masukan-masukan atau tantangan yang sedang dialami desa, dan si lurah juga mengadakan sosialisasi di desa kami yaitu tentang pencegahan narkoba, dan itu bekerja sama dengan BNN, Badan Narkotika Nasional, di mana ini bertujuan pertama bagi kami kalangan remaja untuk terhindar dan jauh dari namanya virus narkoba. Kalau untuk sila yang kelima itu gimana ya bang? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sila kelima, keadilan sosial itu harapannya seperti ini bang. Misalnya kan di desa kami ini pasti adanya kebutuhan-kebutuhan yang dimana seluruh warga desa itu harus menerima. Misalnya dalam kebutuhan biaya bang. Jadi si lurah di sini bersikap adil bang. Misalnya dalam bagian dana dari si lurah, ada kebutuhan semuanya disamaratakan bang. Dan pernah kejadian di desa kami ada halangan bahkan itu kayak ada kebakaran bang. Jadi si lurah ini adil dan dengan sosialisasinya memberikan bantuan kepada si warga yang mengalami. Oh, jadi menurut abang desa ini sudah menerapkan peraturan yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila ya bang ya? Saya sendiri sudah Terima kasih abang.